Di bawah asuhan Roberto De Zerbi, Brighton semakin menunjukkan kematangannya dalam bermain. Bukan hanya dalam bermain, tapi juga dalam mencetak gol. Karena mereka berhasil membantai Luton Town yang mana mereka adalah klub promosi dari Championship dengan skor 4-1. Namun hal yang cukup menarik dari pertandingan ini adalah bagaimana cara mereka membuild up serangan itu. Maka dari itu, mari kita mulai. Nah, nggak tahu mengapa di musim lalu sampai bahkan di musim ini aku tiba-tiba menyukai cara bermainnya Brighton kayak itu loh. Karena apa? Karena satu adalah pemainnya itu tidak top, ya bisa dibilang menengah menuju mediocre gitu ya, tim papan tengah lah kayak gitu. Tapi mereka bermain sesuai dengan kapasitas mereka, bahkan di atas kapasitas mereka gitu loh. Yang pertama, di musim lalu di awal-awal musim pada ketika dilatih Graham Potter itu sudah bagus mainnya. Cuman bahkan ketika ditanganin oleh Azerbi lebih 2 kali lipat lebih bagus lagi di bawah Azerbi ketimbang Graham Potter kayak gitu. Nah, kemudian entah mengapa nggak tahu aku cukup sering melihat permainannya si Brighton di musim lalu bahkan di musim ini, bahkan mungkin kalian sepakat mereka lebih bagus. Mungkin fans MU, fans Liverpool, bahkan fans Tottenham harus sepakat bahwasanya Brighton lebih bagus daripada ketiga klub yang aku bilang tadi secara permainan ya, bukan secara pemain. Secara permainan oh gila ini cara permainan mereka gitu. Yang aku suka dari cara bermainnya Brighton itu adalah cara mereka build up gitu loh. Ketika mereka build up, mereka selalu mengandalkan kiper mereka, penjaga gawang. Ketika penjaga gawang memegang bola, penjaga gawang mau itu center back, mereka nggak buru-buru untuk untuk mengalirkan bola. Mereka tunggu pemain itu ngepres. Bahkan mungkin feelingku mereka satu-satunya tim di dunia yang mengharapkan mereka itu agar dipres ya gitu loh. Kalau tim lain kan ya kalau bisa nggak usah dipres. Kalau mereka, kalian harus ngepres kami gitu. Karena kalau mereka tidak ngepres, karena kalau mereka tidak dipres, mereka juga punya banyak opsi gitu. Ketika mereka tidak dipres, maka pemain depan itu akan turun ke belakang, maka Mitoma yang akan masuk ke dalam atau sayap kanan yang akan masuk ke dalam kayak gitu. Nah, itu yang menurutku menjadi sebuah headliner dari permainan Brighton di musim lalu bahkan di musim ini ya, khususnya di bawah tangan si Azerbi lah kayak gitu ya. Menurutku Azerbi ini sudah ya bisa dibilang sudah layak lah untuk melatih tim-tim top. Mungkin ya makanya aku bilang jangan heran kalau misalnya Pepnya pensiun, nah menggantikan itu adalah Azerbi, jangan heran kayak itu. Atau jangan heran kalau misalkan Artetanya dipecat, yang gantikan itu adalah si Azerbi kayak gitu loh, ngerti nggak? Nah, itu yang membuat aku cukup menarik dengan Brighton. Nah, kalau kita masuk ke pertandingan dia melalui Luton Town ini, wah ini parah, ini serius. Ini tim gak bisa megang bola lebih dari 5 detik mungkin ya itu. Banyak main long ball, banyak main fisik. Ya ciri khas inilah kick and rush ya kalau di Britania Raya gitu. Banyak main long ball, banyak main otot, banyak main ya kayak gitu loh. Bukan tipe-tipe klub yang bisa kita lihat bermain di Liga Inggris ya. Mungkin ya kalau aku bilang ini adalah salah satu tim yang akan degradasi lagi ya gitu. Banyak crossing ya. Menurutku tim-tim yang kayak gini nggak ya, tapi satu yang pertama mereka sudah berapa puluh tahun tidak kembali lagi ke Liga Inggris. Kemudian mereka adalah tim promosi ya, wajar-wajar aja. Cuman kalau cara mainnya kayak gitu jangan heran kalau mereka menjadi posisi ya 19-20 di musim yang akan at the end of the season kayak gitu. Jadi ya menurutku nggak heran kalau Luton Town ini menjadi lumbung gol bagi tim-tim di Premier League kayak gitu, khususnya top 5 atau top 6 kayak gitu. Nah, kalau kita kembali lagi pada permainannya kayak gitu. Nah, di ada satu pemain serius aku sangat ngefans sama pemain ini gitu, nggak tahu, itu adalah Kaoru Mitoma, pemain Jepang. Ini pemain serius, ketika dia pegang bola dia pasti berhasil melewati 1-2 pemain gitu, itu kan keren. Asis dia kemudian kepada si March pada gol pertama itu kan betul-betul dia ngincar si March, bukan dia ya udah
ya udah crossing aja deh ke kotak penalti, siapa aja yang nyundul bisa. Kalau ini kan tidak, dia betul-betul ngincar kepalanya si Mars gitu ya. Artinya itu adalah sebuah visi. Kemudian cara dia nge-build up, cara dia ngelewati 1-2 pemain itu halus, lembut kayak gitu ya. Kayak kalau Neymar, mungkin kayak Neymar ya, pemain-pemain yang lembut melewati pemain itu kan Neymar, Ronaldinho, Messi kayak di antara kayak gitulah yang masuk dalam jajaran itulah. Mungkin agak berlebihan, cuman cara dia melewati pemain itu sangat halus, sangat smooth, sangat soft kayak gitu, enak gitu ngeliat kayak gitu. Jadi ya nggak, ya rasaku Mitoma udah layak untuk main di klub top sih menurutku sih. Mungkin di musim depan jangan heran kalau dia dibeli City, dibeli MU, bahkan dibeli Liverpool gitu. Jangan heran gitu, karena dia punya skill, punya visi, punya insting gol juga cukup bagus kayak gitu. Jadi ya kemudian kembali lagi ke Brighton ya, kalau Brighton sih aku nggak heran kalau di musim ini mereka bisa masuk. Ya mungkin Europa League udah bisa, cuman kalau untuk empat besar agak berat sih kalau aku bilang, karena bukan nggak mungkin aja, cuman berdasarkan kualitas pemain dan juga kualitas bench mereka tidak sedalam tim-tim top 5 lah aku bilang. Karena Tottenham aku udah gak masukkan Tottenham sebagai tim top Inggris gitu, karena ya Mas Harry Kane udah pindah ke Bayern Munchen. Jadi menurutku ya Tottenham itu hanya sekumpulan orang yang main bola di Liga Inggris gitu, bukan sebuah klub yang profesional gitu ya. Sorry tuh saya kepada fans Tottenham kayak gitu ya. Kalian juga pasti sepakat bahwasanya Harry Kane itu adalah nyawanya si Tottenham kayak gitu. Oke. Itu dulu konten kita kali ini. Mungkin gak banyak yang perlu diomongin. Aku cuman ingin menyatakan bahwasanya ada satu tim yang pemainnya biasa aja, cuman mainnya itu luar biasa. Bahkan Pep Guardiola juga memuji seorang Azier bicara mereka membuild up kayak gitu loh. Jadi ya aku cuman ingin bilang bahwasanya ada satu tim yang keren, cuman kualitas pemainnya itu mediocre kayak gitu. Oke, itu dulu konten kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, dan di like. Bagi kalian yang nggak suka nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih, ciao.